Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Katakan hamba-hambanya yang luar biasa. Terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya mau bertanya dulu, bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Harus luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Kita tidak ditentukan dengan situasi keadaan dalam hal beribadah. Yang penting ada damai sejahtera. Amin. Ya. Suatu ketika ada perlombaan saudaraku. Ya, perlombaan melukis. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Ya. Dan mau di apa namanya ya? Kira-kira damai sejahtera itu digambarkan kayak apa, kan begitu ya. Nah, yang pertama melukis damai sejahtera itu saudaraku ya seperti gunung yang hijau yang rindang ya. Teduh kan ya melihatnya ya, kan begitu ya. Kalau saudara misalnya pergi ke puncak kan hijau daunnya ya. Pelukis pertama melukiskan seperti itu. Ini kan di Istana Raja, kontestan ini di Istana Raja, ya nanti akan dipilih juara satu, ya siapa yang akan juara, yang bisa melukiskan menggambarkan damai sejahtera itu kayak apa, saudara. Nah yang kedua, saudara, yang kasih Tuhan baru melukiskan laut atau pantai yang airnya hijau, ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah ke pantai pinggir laut, ya. Pasti Bapak Ibu melihat, waduh, air biru yang luar biasa buat teduh hati. Ya, pelukis yang kedua. Nah, lalu kemudian pelukis yang ketiga, saudaraku melukiskan, menggambarkan damai sejahtera itu kayak apa. Lalu kemudian dia menggambarkan, saudaraku, air terjun yang deras. Air terjun yang deras, suaranya juga sangat kuat. Kan begitu, kencang sekali suaranya. Suara riak-riak air terjun itu, saudaraku ya. Nah, tapi ada pohon ya saudaraku. Ya, lalu kemudian di situ saudara beberapa pohon ya yang ada di sekitar itu ya saudara. Di dekat apa namanya ini? Di dekat riak air atau air terjun ini. Lalu kemudian sang raja mengambil keputusan siapa yang juara ya dari ketiga pelukis kontestan ini, saudara. Maka raja memilih, saudaraku ya, menggambarkan damai sejahtera itu yang sebenarnya saudaraku digambarkan, saudaraku, justru yang dipilih adalah air terjun yang riaknya keras sekali ya. Suara airnya kencang sekali. Raja memilih itu, saudara. Lalu kemudian orang bingung semua yang ada di istana itu. Kenapa raja memilih itu? Menggambarkan damai sejahtera yang sangat hebat. Ya saudaraku, bingung semua orang. Kenapa nggak nomor satu, yang nomor dua tadi? Kenapa harus nomor tiga di mana air terjun yang keras? Nah, ketika semua bingung, saudaraku, sang raja berkata, ini yang juara lukis. Bapak Ibu tahu nggak? Ya katakan begitu. Di tengah-tengah air terjun yang keras, suara air yang mengalir juga kencang, saudaraku. Tetapi ada pohon. Di pohon itu ada satu keluarga burung. Kan begitu ya. Di atas pohon itu ada burung bersangkar. Satu keluarga. Lalu kemudian meskipun teriakan air terjun yang keras ini, tapi keluarga burung itu tidak terganggu dengan keadaan itu. Maka mereka mengalami damai sejahtera. Itu yang menang, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan. Saya tadi katakan dari permulaan, walaupun ini bukan khotbah saya, saudaraku, kita tidak boleh ditentukan dengan keadaan tempat beribadah yang bagaimana.
Kalau kita masih melihat tempat ibadah, aduh, AC-nya cuma 2, maunya 4 deh. Kan begitu. Oh, aduh, musiknya ada 3, tapi kok 2 dimainkan? Mestinya 3 deh, kan begitu ya. Aduh, mestinya apa ya namanya? Ada kelas sekolah minggu ya? Sekolah minggu ada, mestinya kan begitu. Gimana ya anak saya? Ya kan? Saudara, memang semua itu perlu. Tapi itu tidak ditentukan dengan keadaan itu tidak menentukan saudara supaya kita mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam beribadah. Saya mengalami damai sejahtera saudara. Bapak Ibu bisa melihat WL-nya luar biasa, ya, mengangkat pujian dan singers dan imam musik membawa kita masuk dalam pujian. Amin. Berikan tepuk tangan dulu kepada hari ini. Haleluya. Baru kita buka firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan saudara. Kita melihat firman Tuhan dalam kitab Efesus. Saya melihat lingkungan saudara ini adalah lingkungan, kalau bahasa rohani kita para hamba Tuhan adalah jalur hijau. Mengerti yang saya maksud ya? Mengertikah Bapak Ibu? Yang mengerti katakan amin dulu. Jalur hijau itu maksudnya apa? Ya saudara-saudara kita, sepupu kita ya, saudara-saudara edar saudara. Ya, jadi memang sepertinya kita akan harus hati-hati beribadah, begitu kan? Tapi boleh berhati-hati, tapi juga jangan terlalu ketakutan. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh yang tertekan, yang tertindas, tapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang besar. Itu rohnya sendiri, roh Allah. Dan memberikan kuasa. Apalagi Presiden Jokowi ya berkata ada videonya ya bahwa semua warga negara berhak untuk beribadah dan dimanapun. Ada videonya saudara. Ya, karena diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 pasal 29 secara khusus. Ya, jadi dia bilang apakah itu Buddha, Konghucu, Nasrani, ya, semua punya hak dan kedudukan yang sama untuk beribadah. Lalu dia minta kepada penegak hukum supaya tidak ragu-ragu, ya, menindak orang-orang yang melarang ibadah. Bahkan TNI dan kepolisian pun, ya, diperintahkan supaya tidak ragu-ragu menindak. Nah, lalu kemudian dia berkata begini, karena ya undang-undang tidak boleh kalah dengan dengan semacam kebersamaan di dalam keputusan bersama. Kan ada keputusan bersama bahwa di sini tidak boleh ada ibadah, tidak diperbolehkan ada gereja. Jokowi bilang nggak boleh kalah undang-undang. Nah, jadi saudara, ini saya infokan buat saudara supaya kita tidak khawatir dan tidak takut dimanapun kita berada. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang berkaitan dengan yang saya katakan bahwa jalur Bapak Ibu ini adalah jalur hijau, ya, yang rasanya sulit menembus, tapi nanti kita berdoa. Dua peperangan ya. Baik, coba mari kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Saya akan membaca Efesus pasal 6 ayat 10. Nah, Bapak Ibu baca ayat 11. Nah, kita terus bergilir, maka kita akan sama-sama di ayatnya 17 atau sampai 18. Amin. Amin. Bapak Ibu siap secara bergilir membaca? Ya. Coba angkat dulu Alkitabnya. Ada yang bawa Alkitab? Oh, ini kitab suci. Ya, handphone. Semua punya ya. Baik, tapi jangan salah-salah pencet ya. Kita sedang beribadah. Baik, saya akan membaca 10. Bapak Ibu baca ayat 11.
perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, lalu kemudian ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia ini yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetaplah berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lalu ayat yang seterusnya dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju jirah keadilan. 15. Kakimu berpasang kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah mikrofon keselamatan dan pegangan, yaitu firman Allah. Sama-sama. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus yang percaya. Katakan bersama-sama, amin. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tema ibadah kita di minggu terakhir di bulan Februari ini adalah peperangan rohani. Katakan dulu, peperangan rohani. Peperangan rohani. Saudara, di alam ini ada dua kerajaan. Satu namanya kerajaan Allah, yang rajanya Yesus Kristus. Satu lagi, saudaraku, ya, kerajaan dunia ini, yang oleh firman Tuhan menurut kitab Wahyu, rajanya siapa? Iblis. Jangan segan-segan bilang iblis lah. Ya, apakah itu simbolis? Boleh. Iblis boleh, setan-setan boleh, penghulu-penghulu dunia kegelapan ini boleh. Ya, dalam pelajaran angelologi, saudaraku, setan-setan Beelzebul boleh, atau bapak dari segala pendusta boleh, karena dia banyak gelar, saudaraku. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi sementara waktu ini Tuhan memberikan waktu bagi iblis, saudara, untuk menguasai seluruh jagat raya ini, termasuk, saudaraku, darat, udara, bahkan lautan. Ya. Jadi, saudara, kalau tadi kita membaca firman, di mana dikatakan firman Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh yang ada di atas udara. Ini, saudara. Saudara amati ayat firman Tuhan ini, bahwa iblis juga punya organisasi yang hebat. Dikatakan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di bawah, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Jadi dia punya organisasi, saudara. Jadi jangan kita pikir iblis itu tidak punya struktur organisasi. Dia bisa masuk, saudaraku, kepada orang yang baik untuk menyesatkan orang baik, bahkan bertujuan untuk membinasakan. Bisa dipengaruhi. Bahkan gereja sekalipun kalau tidak siap berperang, tidak berjaga-jaga, gereja pun bisa dipakai Tuhan. Makanya ada gereja setan. Bisa dipakai iblis, maksud saya, saudaraku, untuk merusak, bahkan pada akhirnya membinasakan gereja itu. Suami dan istri pun bisa dipakai si iblis. Cekcok tiap hari. Kalau cekcok sekali-sekali, hal yang luar biasa. Amin. Tidak ada keluarga yang tidak cekcok, ya saudaraku. Tapi yang paling parah kalau tiap hari ada cekcok, saudara. Iblis pun bisa masuk melalui orang itu, saudara. Anak pun bisa, melalui anak pun bisa.
melalui mertua, melalui orang tua, melalui pekerjaan. Semua bisa dipakai si iblis. Makanya Paulus mengatakan berjaga-jagalah kamu, sebab lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi katanya kita harus berjaga-jaga bahwa musuh kita itu, ya saudaraku, seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling. Kalau dia punya kesempatan mencaplok kita, mencakar kita, maka dia akan cakar kita. Bahkan dia akan bunuh kita. Maka Paulus berkata berjaga-jaga, saudara. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kerajaan surga dengan kerajaan dunia ini hampir sama kekuatannya, tapi nggak sama. Hampir sama. Kalau saya buat telunjuk saya sedikit beda. Yang di sebelah kanan telunjuk saya, saudaraku, lebih tinggi sedikit. Kerajaan Allah. Yang di sebelah kiri saya adalah kerajaan dunia ini. Kerajaan dunia ini bisa menawarkan saudaraku rezeki. Makanya orang mau naik ke Gunung Kawi, ya, minta kekuatan. Ya, di kampung kami sebelum Nomensen datang, penyembahan berhala di Sumatera Utara, saudaraku, ya. Penyembahan berhala di sana. Lesung itu bisa terbang gitu, ya. Di Kabupaten Simalungun, saudaraku, ya, saudara duduk di tikar, bisa tikarnya lengket di bagian belakang kita, saudaraku. Itu kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Jadi saudara, kuasa kegelapan itu ada. Jangan saudara mengatakan, tidak ada, itu tidak percaya saya. Kalau saudara bilang tidak ada, tidak percaya saya, dia senang. Justru ada. Tapi kita harus belajar, saudaraku, bagaimana trik iblis, bagaimana siasat si iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Biasanya dia menjatuhkan dari keluarga, saudara. Kalau keluarga sudah dirusak, dirasuk oleh iblis, maka dunia ini menjadi miliknya. Kalau keluarga, karena dunia ini adalah keluarga, saudara. Maka saudara, setiap kita anak-anak Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasanya, pengurapannya, firman-Nya, saudaraku, kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, dan siap setiap saat peperangan rohani 24 jam. Musuh kita bukan suami kita, musuh kita bukan istri, musuh kita bukan pengerja, musuh kita bukan gembala, musuh kita bukan jemaat, musuh kita bukan tetangga, musuh kita bukanlah orang-orang yang ada di sekitar kantor kita di mana kita bekerja, tapi adalah penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu roh jahat yang ada di atas dunia ini. Jadi bagaimana kalau saudara tidak tahu cara kerja si iblis? Habis kita. Lalu kemudian kita harus memeranginya. Jadi kalau saudara sudah membaca tadi Efesus pasal ke-6 ayat daripada 10 itu dan seterusnya, saudara akan melihat di situ perlengkapan persenjataan daripada Tuhan. Ya, saya ada 7. Ya, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh berbicara firman, ada berikat pinggangkan kebenaran. Tapi saya hanya 2 hari ini kita membahasnya, yaitu di ayat saudaraku 14. Mari kita sama-sama dulu membaca. 1, 2, 3. Jadi, tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Saya bacakan. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Saudara boleh tandai berikat pinggangkan kebenaran. Ya, mari kita lihat ayat referensi daripada Yeremia pasal 13. Tandai saudara. Ya, Yeremia pasal 13 ayat 11. Tandai handphone saudara. Yeremia pasal 13 ayat 11. Mari sama-sama kita membacanya beberapa ayat ya. 1, 2, 3. Sebab seperti ikat pinggang, Bapak Ibu nggak sama-sama dengan saya. Ya, ayo sama-sama. Ya, ini kita dalam peperangan rohani. Oke, sudah ketemu kan? 1, 2, 3. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang,
Demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Saudaraku, ayat pasal 13 ayat 11 ini referensi hal yang sama atau referensi daripada Efesus yang dikatakan tadi, berikat pinggangkan kebenaran. Lalu kemudian kita membahas apa ikat pinggang. Melalui ayat referensi ayat 11 ini, saudaraku, seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang. Saudara laki-laki pakai ikat pinggang nggak? Ada yang nggak pakai ikat pinggang kalau gemuk, ya kan? Tapi kalau dia tidak gemuk atau celananya lebih besar, dia pakai tali pinggang, saudara. Dan fungsi daripada tali pinggang itu, saudaraku, ikat pinggang itu apa? Supaya celana kita tidak melorot. Supaya ketika kita kerja keras, lari sana, lari sini, tidak melorot. Kalau melorot, kacau kan, saudaraku, ya. Apalagi kalau laki-laki. Sambil kerja kok lepas celananya, kan begitu, ya. Jadi ada ikat pinggang. Nah, ikat pinggang, saudaraku, ya, di dalam istilah rohani orang Romawi, saudaraku, ya, biasanya ikat pinggang ini dipakai, saudaraku, ya, dalam tentara Romawi. Dan biasanya ikat pinggang itu terbuat dari apa? Dari baja. Mengapa dari baja? Supaya kalau ada lawan menusuk perutnya, nggak kena. Tali pinggang itu agak lebar, saudaraku, kalau tentara Romawi, karena baja. Jadi kuat, saudara kasih Tuhan, ya. Nah, jadi saudaraku, berikat pinggangkan kebenaran. Lalu kemudian tadi ayat itu berkata, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Jadi Tuhan berkata dalam firman Tuhan Yeremia 13 ayat 11 ini, seperti kaum Yehuda dan orang-orang Israel memang tadinya bersatu, tapi karena ada Yehuda selatan, ada Israel utara, jadi bercerai-berai, saudaraku. Firman ini dikatakan, demikianlah umatku Yehuda dan Israel. Seperti orang yang melekatkan tali pinggangnya di pinggang, seperti itu mereka di hati Tuhan. Jadi apa yang dimaksud berikat pinggangkan kebenaran? Berikat pinggangkan kebenaran, saudaraku, berarti melekat kepada Tuhan. Ulangi, berikat pinggangkan kebenaran dalam Efesus itu berarti melekat kepada Tuhan. Karena tadi saya ulangi lagi, sebab seperti pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Ku adalah Allah, kulekatkan kepadaku. Artinya orang itu supaya melekat kepada Tuhan. Berikat pinggangkan kebenaran berarti melekat kepada Tuhan, karena kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi dalam peperangan rohani, baik secara pribadi maupun korporat, maupun golongan, maupun gereja ini, saudaraku, saudara harus berikat pinggangkan kebenaran. Jangan pernah, saudaraku, mengadakan perlawanan, ya, dalam peperangan rohani, saudara tidak berikat pinggangkan kebenaran. Satu kali waktu saya masih muda, belum menikah maksudnya, kan? Sekarang umur saya 57. Kejadiannya di Pulau Mas, Jakarta Timur. Dalam persekutuan malam, komsel namanya. Saudara, kita ini orang-orang komsel, orang-orang rohani, habis persekutuan. Tapi ada yang meninggal. Lalu kemudian keluarga komsel yang meninggal itu, ya mau tidak mau, ya kita lah disuruh menjaga jenazahnya dulu. Karena nggak bisa langsung dibawa pada hari itu ke pemakaman. Nah, kita lah disuruh menjaga, kan. Lalu kemudian ada yang minum kopi, kan, jaga malam, kan, begitu, ya. Lalu kemudian ada asik cerita, ya, karena mulai larut malam, saudaraku, ya suasana pun agak mungkin mencekam, ya, saudaraku, di tengah-tengah jenazah, saudara. Nah, salah satu saudaraku anggota komsel ini kesurupan. Bayangin,
kesurupan, mungkin karena ketakutan. Tadi kan saya katakan siapa saja bisa dipakai si iblis yang tidak siap, yang tidak berjaga-jaga, bisa transfer roh ke dalamnya. Transfer roh lah saudara. Ya, iblis masuk kepada seseorang itu. Nah, lantas teman kita dalam nama Yesus mengusir setan yang ada di dalam dirinya katanya kan. Sepertinya saudaraku rohani banget kan. Tapi begitu dia mengatakan usir, dia sendiri kena manifestasi saudara yang mendoakan peperangan ini. Lalu kemudian yang lain menopang, yang lain juga kena saudara. Tapi kita nggak kena saudara. Ya, jadi kenapa ini? Karena mereka tidak tahu caranya. Ya, mereka tidak tahu caranya bagaimana mengikat kuasa si jahat, mengikat kuasa kegelapan itu dan melayani orang yang sedang kerasukan setan. Tapi yang saya mau lihat di sini bahwa kesiapan mereka itu secara rohani tidak siap, saudara. Tidak berjaga-jaga sebagaimana yang firman katakan berjaga-jaga. Jadi iblis pun bisa masuk. Pada akhirnya suasana menjadi mencekam, apalagi tengah malam, saudaraku. Akhirnya bisa ditangani, saudara. Yang kesurupan perlahan-perlahan jadi sadar, jadi sadar, jadi sadar, jadi sadar. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau kita saudaraku berdoa memuji menyembah Tuhan, iblis akan lari. Amin. Karena 2 atau 3 orang bila mana mereka sepakat memuji mempermuliakan namaku, aku hadir. Kalau dia dipuji disembah, dia hadir, selesai sudah semua itu. Ya saudaraku yang namanya kuasa si jahat. Jadi saudara perhatikan itu. Jadi saudara kuasa si iblis itu terus bekerja. Jadi saudara dan saya harus berikat pinggangkan kebenaran. Ya, kebenaran harus selalu ada di dalam hati kita. Kebenaran mana? Kebenaran yang alkitabiah. Bukan kebenaran pribadi kita. Belum tentu kebenaran yang dari diri kita itu adalah sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau kebenaran yang dari Alkitabiah pasti sesuai. Jadi kebenaran yang Alkitabiah itulah saudara yang harus ada di dalam hati kita. Dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan, di dalam busway, di dalam angkot, di dalam mobil, di mana saja harus tetap kita berikat pinggangkan kebenaran. Orang Israel itu tidak berikat pinggangkan kebenaran. Makanya Tuhan berkata, seperti ikat pinggang sebenarnya mereka yang dilekatkan di pinggang seseorang. Demikianlah mereka di dalam hatiku. Tapi apa dikatakan ayat seterusnya? Demikianlah firman Tuhan supaya mereka itu menjadi sama-sama menjadi ulangi. Demikianlah firman Tuhan supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Jadi saudara, kalau kita terus melekat kepada Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran, ya, nggak usah cari kehormatan, kita terhormat katanya. Nggak usah cari pujian, kita terpuji katanya. Supaya mereka menjadi umat, menjadi ternama. Nggak usah cari nama. Tuhan akan mengangkat dia seperti Daud. Jadi saudaraku, kalau kita melekat seperti pinggang melekat di dalam pinggang seseorang itu, kita ternama. Katakan ternama. Terhormat. Katakan firman Tuhan ini, ternama, terhormat, lalu terpuji. Bayangin, ya. Makanya orang Israel itu kan terhormat, meskipun mereka degil. Siapa mengatakan Israel? Siapa yang bisa melawan Israel? Terhormat, ternama, kecil. Alkitab mengatakan, hai apa namanya, Betlehemnya kan, engkau kota kecil, tapi enggak dari dalam mula keluar raja yang mulia, yaitu Yesus Kristus, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang tidak bisa sekarang dibuat orang Israel di sana? Siapa yang bisa melawan mereka? Dalam hal teknologi mereka sangat-sangat di atas. Penduduknya sedikit saja. Ya. Kalau saya melihat hari itu di situ, ya, apalagi tembok Palestina itu, aduh, seperti tembok jalan ini lah, tapi berperang terus.
Tapi itu adalah petunjuk bahwa patokmu di sana, patok ini udah patok Palestina. Tapi saudara sering kita lihat di jalur Gaza itu berperang, ya, Hamas, Hizbullah dan seterusnya melawan orang Israel, saudara. Tapi tidak terkalah, tetap dihormati, tetap mereka ternama. Gimana? Tetap mereka terpuji. Ya, mereka tetap ternama, mereka tetap terpuji dan terhormat. Seperti itulah umat Yehuda, umat Israel. Seperti itulah saudara dan saya di mata Tuhan. Maka katakan kiri kanan, beri pinggangkan kebenaran. Katakan. Beri pinggangkan kebenaran, bilang. Dunia ini tidak ada lagi benar. Ya kan? Tidak ada lagi. Udah dikenakan 340 hukuman mati, tapi tidak hukuman mati. Udah tidak ada lagi yang dapat menolong dia di dalam persidangan, tapi tetap aja tidak mati hukumannya. Justru malah yang jujur hukumannya diperbanyak gitu ya saudara. Itulah dunia saudara. Itu berkaitan dengan kerajaan dunia ini. Nah, bagaimana menerobos ini? Biarlah saudara dan saya secara rohani, secara kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan, kita bisa menerobos hal-hal yang seperti itu. Saudara juga bisa menerobos lingkungan saudara ini. Saudara bisa dua keliling, ya, naik sepeda motor, pakai mobil. Kami ikat segala kuasa-kuasa si jahat yang ada di lingkungan ini. Supaya kuasa-kuasa kegelapan, kuasa si jahat tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan, ke gereja, ke Kemadar. Kami ikat segala roh penyembah berhala. Kami ikat segala narkoba. Kami ikat perjudian. Apa yang saudara lihat? Ikat. Kuasanya yang diikat. Lalu saudara perkatakan yang dari Tuhan, kami lepaskan berkat Tuhan buat lingkungan ini. Orang boleh katakan ini jalan hijau. Ini akan terbuka seperti gerbang timur buat anak-anak Tuhan, buat semua orang yang percaya dan tidak percaya menjadi terbuka. Karena di tempat ini ada pujian, penyembahan, dan pengagungan dan firman Tuhan. Jadi saudara berikan tinggalkan kebenaran. Yang kedua saudaraku dikatakan dalam kitab Efesus itu, yaitu di ayat yang ke-15 atau 16. Ya. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam segala keadaan, saudara nggak mau ikut membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman. Saudara berbicara iman, Ibrani 11, iman adalah dasar, fondasi. Iman adalah fondasi, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang dunia pasti berkata, kalau saya tidak lihat, tidak percaya. Orang dunia. Tapi kita malah nggak kelihatan, itu menjadi bukti. Itu iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, iman bisa bekerja terbalik. Kalau Bapak takut menjalani hidup di tahun 2023 ini, maka ketakutan itu akan terus menerpa Bapak. Gimana ya istri dan anak-anak, semua mahal. Ibu kalau takut dengan keberadaan gereja ini, aduh masih ada nggak gereja bulan ini? Maka bulan ini bisa juga nggak ada kalau takut. Karena apa? Iman bisa bekerja terbalik. Apa yang kita perkatakan, bahwa kami enggak, ini harus berjalan. Ini udah pendeta udah khotbah di sini, udah melepaskan berkat, udah mengikat kuasa kita. Ini harus berjalan. Ya berjalan. Itu yang dimaksud iman bisa bekerja terbalik. Kalau saudara misalnya orang tua sudah sakit parah,
Para dokter mengatakan, aduh, tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Lalu kemudian mengatakan kepada saudara yang lain, gimana orang tua? Aduh, kata dokter tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Saudara ikutin kata-kata dokter. Mungkin tinggal seminggu, 2 minggu lagi terjadi. Saya dalam pelayanan banyak kali hal-hal yang terjadi. Ya saudara ya. Anak saya yang sudah mau mati, Tuhan sembuhkan. Orang yang sakit, seorang Buddhis, bukan Konghucu. Ya, mereka satu keluarga saudara, orang Konghucu ini, orang Chinese. Tapi macam-macam agamanya, ada Buddha, ada Konghucu, ada Katolik, ada GBI. Nah, ketika sakit orang tua mereka itu yang belum percaya, saya diundang di rumah sakit Gatot Subroto berdua saudara. Saya pikir mereka udah percaya semua. Ternyata macam-macam. Kan disewa satu tempat rumah sakit, ruangan yang paling besar lah, supaya bisa kalau datang semua keluarga bisa. Saya tanya, Bapak, saya Konghucu, yang sudah Kristen itu Tuhan, semua keluarga besar. Wah Tuhan, bagaimana hikmat menyampaikan firman. Tapi saya tidak memperdulikan yang sehat, yang sakit dulu. Oleh karena yang sakit saya diundang. Saya bilang, Pak, itu berumur 60 tahun dan lebih. Bapak percaya nggak kepada Yesus Kristus? Dia diam, Konghucu. Yesus Kristus itu adalah pencipta langit dan bumi dan pencipta segala isinya. Tapi mungkin belum pernah dia dengar. Percaya. Bapak percaya kalau setelah kematian ada kehidupan? Bapak percaya kalau Bapak mati masuk surga? Ya nggak percaya. Orang-orang kedar pun kalau saudara tanya, saudara yakin nggak masuk surga? Pasti dia jawab mudah-mudahan. Ya kan? Semoga. Semua mogok gagal. Atau insya Allah. Kan begitu. Tapi kalau saya bertanya kepadamu, kalau kau dipanggil Tuhan besok udah siap kau? Yakin nggak masuk surga? Karena saya udah kasih jawaban ya. Tapi kalau kamu yang ditanya, yakin nggak? Yakin nanti. Masih goyang-goyang kepala. Karena masih ada pegangannya. Ada? Dompet ada? Jujur dong. Ada tuh. Bayangin. Kita sedang berbicara apa roh jahatnya. Mau nggak dilepaskan itu semua? Hah? Kalau pakai terus ini yang berdua di sini. Kalau kamu pegang itu kamu lagi berkati Tuhan. Kamu terus bertentangan terus dengan Tuhan. Kuasa si jahat itu bertentangan terus kan, saling tarik menarik. Jadi harus bebas dulu semua. Saudara, peperangan rohaninya di situ saudara yang kasih Tuhan. Ya. Saya lanjutkan dulu, nanti kita berdua ngomong. Keluarga itu. Ada Katolik berapa orang? Pada saat itu ada 12 lebih. Karena ruangan agak besar ya. VIP kan. Ada Katolik, ada Buddha, ada Konghucu, ada Betel. Ya saudara. Tapi saya nanya Bapak itu. Mau nggak Pak sembuh? Kanker apa? Usus. Mau Pak didoakan? Mau doakan? Mau. Kalau Bapak sembuh mau nggak dibaptis? Mau Pak. Benar? Benar. Kita doakan. Saya tidak peduli dengan Konghucu beberapa orang dan Buddha. Kalau Katolik masih mendingan. Saya menyembah Tuhan. Saya memperkatakan firman kepada Bapak itu. Saya ajari berdua. Selesai. Ya. Lalu kemudian saya katakan semua kepada keluarga itu. Percayalah kepada Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ada yang percaya. Amin, amin, amin. Bapak itu juga yang sakit. Amin. Singkat cerita, Bapak itu sembuh. Tapi tidak ada yang membawa dia setelah sembuh sudah berbulan-bulan pulang ke rumah, tidak ada yang membawa dia ke gereja. Enggak jadi dibaptis, enggak ada yang bawa. Hanya beberapa bulan, kurang lebih 6 bulan. Udah itu masuk lagi ke rumah sakit. Dipanggil lagi saya. Aduh, memang saya apa? Spesial yang begitu-begitu kah? Saya bilang, udah jadi nggak dibaptis? Belum. Bukan Bapak itu nggak mau dibaptis, nggak ada yang bawa.
Coba kalau dibaptis, masukkan kepalanya ke dalam air, menyatakan seluruh dosa-dosanya telah dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, keluar dari air menjadi manusia baru misalnya. Mungkin bapak itu sembuh, tapi nggak ada. Ya saya dengan kepekaan saya serahkan aja kepada Tuhan. Karena saya bukan tiap hari ada di rumah mereka. Saya hanya dipanggil karena ada temannya jual apa itu namanya, ini apa namanya, keramik di Keramat Jati. Ya, saya datang. Saya nggak kenal orang itu. Yang menjual keramik ini yang saya kenal. Tapi nggak ada yang bawa ke gereja. Lalu kemudian berapa lama saudaraku selesai dipanggil Tuhan. Coba saudara. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, iman bisa bekerja terbalik. Apa yang kita takuti dalam hidup ini, itu akan terjadi. Apa yang kita perkatakan dengan mulut, meskipun belum kita alami, terjadi. Saya punya tante guru sekolah minggu. Umur 62 tahun, belum menikah. Karena dia cinta sama Tuhan. Pernah kanker payudara. Pada saat itu saya belum menikah juga. Dia selalu mengeluh. Tante, kalau orang Batak, tante itu nemburu. Ya saudaraku, ternyata ada segini kanker di payudara. Tapi dia, saudaraku, selalu perkatakan, bapaknya nggak ada lagi, yaitu kakek saya. Abangnya nggak ada lagi, yaitu bapak saya. Abang yang kedua nggak ada lagi, yaitu bapak uda saya, karena hanya 3 bersaudara. Bapak saya, bapak uda, yaitu yang muda dan dia. Artinya apa? Sebatang kara di Jakarta ini. Dia tukang salon 3 kali 4 meter hutan kayu selatan dengan penyakit kanker payudara. Nah, lalu kemudian selalu dia menangis, tapi berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku pasti sembuh. Selalu dia katakan pasti. Iman itu begitu. Iman itu harus diperkatakan semacam seolah-olah udah terjadi, padahal belum. Tapi saudara-saudara yang lain yang bukan siagian, ditanya, tante sakit? Enggak. Jujurlah kepada Tuhan katanya. Padahal sakit. Seperti dia sayang-sayang. Tapi dia katakan tidak. Karena dia dengan iman. Tapi rasanya sakit seperti pisau silat yang memotong. Sakit sekali. Tapi selalu dia katakan, saya sembuh. Kalau tersenggol dengan bantal, sakit. Tapi dia bilang, terima kasih Tuhan, aku udah sembuh. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Kesembuhan. Tanpa dioperasi di rumah sakit, benjolan yang segini di payudara hilang. Dan sampai sekarang, saya udah 26 tahun sampai sekarang. Saya tahun 94 di rumahnya. Sekarang tahun berapa ini? Udah lama sekali. Sekarang nggak ada kanker itu saudara. Diperkatakan saudara. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang harus kita perisai. Memperisaikan iman. Perisai iman. Dalam peperangan rohani, kalau nggak ada iman, rontok kita saudara. Yang setuju katakan amin. Iman tadi dikatakan dasar. Bangunan ini saudaraku ada dasarnya, ada fondasi. Makanya ada tiang-tiang. Berapa tiang? Kalau dia persegi 4 ya 1, 2. Ada tiang saudara. Fondasinya ada. Kalau nggak ada fondasinya maka gedung ini nggak boleh 2 lantai. Sedangkan 1 lantai harus ada tiangnya. Apalagi 2 lantai, 3 lantai. Ada fondasi. Saudara kasih Tuhan. Iblis hari-hari ini menyerang fondasi iman kita. Makanya harus ada perisai iman. Jadi yang 2 ini saudaraku, berikan pinggangkan kebenaran dan memperisaikan iman. Lakukanlah peperangan rohani. Saudara pasti keluar menjadi seorang pemenang. Aduh Pak, saya nggak mau peperangan rohani Pak. Nanti si Boris datang Pak. Nanti saya jadi terikat. Saya nggak mau pokoknya. Kan begitu. Kalau dia terikat dengan si iblis, konco-konconya itu si Boris. Gimana dia mau mengusir sesama iblis? Kan kalau kita mengatakan, gimana Beelzebul mengusir Beelzebul Pak?
Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang diserang pondasi-pondasi. Maka harus ada perisai iman. Saudara yang ada beribadah dengan saya dengan hari ini, saudara harus ada perisai iman. Setuju katakan amin? Amin. Yang setuju katakan amin? Amin. Ya. Jadi supaya kita tidak selalu kalah. Selalu kalah, selalu kalah, selalu kalah, selalu kalah, dan selalu kalah. Tapi biarlah kita menang. Bapak Ibu, Pak Pendeta Petrus ini udah lama saya kenal. Kurang lebih 20 tahun. Sama-sama di gedung Rayon 1B. Di apa namanya ini? Hah? Ya, gedung Honda. Ya, waktu masih belum menikah pun ya. Saya udah menikah. Ya saudara, saya mau katakan begini. Ya. Semua kita yang ada di sini harus tetap melakukan peperangan rohani. Setuju katakan amin? Kalau kita tidak mau berdiri tegak yang dikatakan tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat dan dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Berdirilah tegak dikatakan tadi, ya di ayat 14. Jadi berdirilah tegak. Jadi saudara yang ada di ruangan ini mengajak Bapak Ibu harus tetap dalam peperangan rohani dimanapun kita berada. Kalau Bapak Ibu tidak mau berperang, melakukan peperangan rohani, saudara yang terus diperangi si jahat. Daripada si jahat yang memerangi kita, mendingan kita memerangi si jahat. Tanpa peperangan rohani tidak ada penuaian jiwa. Maka ini laskar-laskar ini, tentara-tentara ini ya. Amin. Yang belum menikah angkat tangan. Tahu belum? Jangan setengah tiang. Penderitaan setengah tiang. Nah, yang belum menikah ini kan, ayo bantu Bapak Pendeta peperangan rohani. Supaya orang-orang yang terikat dilepaskan iblis. Ketika saudara menaikkan doa, mereka datang tanpa diundang juga bisa datang. Kalau nggak ada peperangan rohani, seolah-olah aman saja. Musuh kita nggak kelihatan kok. Tapi saudara percaya nggak ada simbolis? Iblis. Percaya ada. Ada iblis saudara. Jangan bilang nggak ada. Nah kalau saudara ada, masa saudara biarkan? Saudara harus, kalau kitab Yoel lebih sadis lagi firman Tuhan. Dia mengatakan begini, tempala mata bajakmu menjadi pedang. Biarlah yang lemah mengatakan aku ini pahlawan. Biarlah tentara-tentara pahlawan Kristus turun dan membawa sabit. Berbicara menyabit panen, berbicara bahwa itu jiwa-jiwa. Jadi lakukan dong secara profetik di dalam gereja ini. Mungkin Bapak Ibu menganggap awal itu bukan tugas saya, tugas ini itu anak muda, tugas Pak Petrus. Saya tugasnya hanya dengar-dengar firman, jemaat biasa. Tapi saudara mau enggak? Semua kita mau diberkati oleh Tuhan. Saudara mau enggak kerjanya diberkati oleh Tuhan? Yang mau katakan amin dulu. Amin. Wah, kalau itu cepat juga. Iya, kalau berkat bisa cepat. Tapi kalau peperangan rohani, aduh tunggu dulu deh. Iya kan? Satu kali ini terakhir nih ya. Saya masih anak muda juga ya. Anak muda saya kan udah panggilan Tuhan, belum menikah saya udah melayani. Kalau saudara pernah ke Terminal Senen, di depan itu ada menara ya, namanya Menara Era. Di lantai 3 itu ada ibadah orang Nasrani. Baru di sampingnya itu ada namanya Hotel Daichi dulu namanya. Di samping Hotel Daichi itu ada namanya Gereja Sidang Jemaat Allah atau Karismatik di situ. Pokoknya gereja. Jadi di Karismatik itu ada kubu-kubu dua. Persisnya di tahun 98. Ya sebelum meledak Lengser Soeharto itu. Habis kami dari rumah 2. Kubu-kubu 2 di Karismatik gereja itu. Ada teman saya. Namanya J. Singkatannya ya. Kami sama-sama anak muda. Rame-rame banget tuh di depan Senen. Rame. Ternyata jual obat. Jual obat. Pokoknya keluarlah api dari mulutnya.
mulutku kan, baru cambuk-cambuk keluar aja. Pokoknya antraksi yang tidak masuk akal. Ember kecil, orang gendut bisa lolos. Kan begitu Pak. Itu dengan kuasa apa itu? Kuasa kegelapan. Kami pas lewat saja, banyak orang yang datang, dia pakai seperti ini. Lalu saya bilang sama teman saya, kita kan harus dari dua. Mari kita ikat, pegangan sama saya. Sambil lihat mereka, pegangan dengan saya, kita ikat kuasa yang ada di dalamnya. Tapi jangan tutup mata. Dalam nama Yesus kami ikat kuasa yang bekerja di dalam diri orang yang sedang jual obat. Kami tahu dia jual makan. Apa cari makan? Kami ikat. Dalam dua kami. Dia buat lagi antraksi kedua. Masuk ember itu tadi. Kan udah masuk tadi. Bisa masuk, tapi nggak bisa lagi keluar. Nggak bisa lagi keluar, karena kami sudah ikat. Dia kan dipertontonkan terus dalam, udah selesai apa badannya di dalam ember itu. Kami nggak bisa lagi keluar, saudara. Orang itu mau keluar. Lalu kemudian yang megang apa itu? Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya hanya cari uang saja, katanya begitu. Dia katanya hanya cari uang. Artinya kalau boleh janganlah ganggu. Padahal saya nggak mengganggu kami. Kami hanya mengikat kuasa kegelapan. Tuhan, lepaskanlah orang itu. Kami pergi. Orang itu keluar dari ember. Itu yang antraksi itu. Jadi saudara, mulutmu itu berkuasa. Perkataanmu berkuasa. Kuasa yang dari Tuhan lebih besar daripada kuasa dunia ini. Amin. Jadi saudara harus praktekkan dalam peperangan rohani. Ya, tetap dalam dua pujian penyembahan. Tetap dalam keintiman. Lakukan dua-dua keliling. Lakukan dua pujian penyembahan. Perkatakan firman Tuhan. Saya kan baru buka cabang di Hotel Nalendra namanya. Tadinya cabangnya itu di Hotel Megamatra. Tapi Hotel Megamatra Matraman itu baru 3 bulan COVID udah langsung rontok. Tutup mereka. 3 bulan. Hotel Nalendra itu pemimpinnya orang Batak, Napitupulu, istrinya orang Jawa. Bisa sampai sekarang karena orang yang di dalam itu orang-orang Kristen yang bekerja. Jadi ulet, ada roh Allah dalam hidupnya. Tapi yang di tempat kami, gak ada orang-orang Kristen kerja. Jadi begitu datang COVID, langsung selesai, tutup. Jadi ketika saya mau ngambil alat musik seperti ini, jangan ambil dulu Pak Pendeta. Nanti kalau buka, kita telepon. Gua sampai kapan buka? Tutup. Presiden udah ngomong begini nggak? Udah bisa beribadah? Akhirnya saya ambil alat musik, udah pada sebagian putus kabel dan lain-lain sebagainya. Lampu-lampu udah pada putus di hotel itu kan, karena kami titip di situ. Ya saudara, semua hotel sudah mulai rontok karena nggak pernah dipakai. Akhirnya kami pindah ke Nalendra, saudara. Peperangan rohani, memulai yang baru lagi. Lebih banyak kalian. Kami 12 orang. Pernah baru buka 21, turun lagi, naik lagi. Nggak tahu nanti sore. Karena kami sore. Karena paginya kami jam 10 di Pondok Bambu sampai jam 12. Istirahat dulu, lalu nanti ke hotel lagi ibadah. Peperangan rohani. Jadi saya tahu membuka ibadah tempat yang seperti ini nggak gampang. Harus ada keunitian sehati, ujian penyembahan dua, jemaat mendukung dalam dua di rumah. Memperkatakan firman Tuhan, menaikkan pujian penyembahan di lingkungan ini, memperdamaikan orang-orang yang ada di sekitar ini. Pasti jiwa-jiwa akan dikirim Tuhan. Pasti tempat juga Tuhan berikan yang terbaik. Kalau yang Tuhan izinkan ya ini, kalau Tuhan harus suruh pindah ya pindah. Tapi sudah kita lakukan tugas kita. Amin. Mau melakukan ini? Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk berdiri. Dari pujian, dari kunci D. Dari kunci D. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami tahu kami sendiri pun banyak pergumulan. Tapi kami tidak mau melihat situasi keadaan. Kami harus mengubah situasi keadaan itu dengan kuasa. Mungkin tubuh kami lemah, tapi kami harus katakan kuat. Bagaimana kitab Yoel berkata, biarlah yang lemah berkata, aku ini adalah pahlawan. Biarlah mata tajammu kau tempah jadi pedang.
Dan biarlah kami berikan tingkatkan kebenaran. Biarlah kami memperisaikan iman di dalam hidup kami dalam buat peperangan setiap saat. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Baik, Bapak Ibu. Sekali lagi kita nyanyikan.
Bapak Ibu, lihat maksud saya Bapak Ibu. Kita arahkan empat mata penjuru supaya iblis tinggalkan tempat ini. Utara, barat, selatan. Kami mengatakan, ayo kamu. Haleluya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.